Luis Enrique baru saja mendarat di Bandara Malpensa, Milan, setelah menempuh penerbangan dari Lisbon. Pemain sayap asal Brasil itu siap memulai petualangan barunya dengan mengenakan seragam Inter. Enrique didatangkan dari Olympique Marseille dengan nilai transfer mencapai 23 juta euro plus 2 juta euro bonus, tergantung performa Inter di Liga Champions musim depan. Ia akan menjalani serangkaian tes medis yang dijadwalkan besok, sebelum akhirnya menandatangani kontrak dan diumumkan secara resmi sebagai pemain baru Nerazzurri. Pemain berusia 23 tahun itu akan segera bergabung dengan skuad Inter untuk persiapan Piala Dunia antar klub yang akan digelar dalam beberapa pekan di Amerika Serikat. Kedatangannya menjadi rekrutan kedua Inter setelah Petar Sucic, yang telah menyelesaikan tes medis dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Saat tiba di Malpensa, Enrique memberikan jawaban singkat namun tegas ketika ditanya apakah bermain untuk Inter adalah mimpinya dan apakah ia siap tampil di Piala Dunia antar klub. Ya, ujarnya dengan penuh keyakinan. Untuk pernyataan lebih lanjut, ia memilih untuk berbicara setelah semua proses resmi selesai. Luis Enrique telah tiba di Milan dan bersiap resmi menjadi pemain Inter. Pemain asal Brasil yang hampir pasti meninggalkan Olympique Marseille ini akan menjalani tes medis besok sebelum menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Nerazzurri. Penyerang berusia 23 tahun itu bahkan bisa segera bergabung dengan skuad Inter dalam beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia antar klub yang akan digelar pertengahan Juni mendatang. Inter mengamankan tanda tangan Luis Enrique dengan deal senilai 23 juta euro plus 2 juta euro bonus tergantung pencapaian target individu dan tim. Menurut laporan Calcio e Finanza, transfer ini akan memberikan dampak finansial signifikan bagi Inter. Dengan biaya transfer 23 juta euro dan kontrak 5 tahun senilai 2,5 juta euro bersih per musim, 4,62 juta euro bruto, beban amortisasi Inter akan mencapai sekitar 4,6 juta euro per tahun. Total biaya untuk Inter di musim 2025-2026 diperkirakan mencapai 9,22 juta euro, termasuk gaji pemain, tulis Calcio e Finanza. Angka ini terdiri dari biaya amortisasi sebesar 4,6 juta euro plus gaji bruto sebesar 4,62 juta euro. Kedatangan Luis Enrique diharapkan dapat memperkuat lini serang Inter, terutama dalam persiapan menghadapi kompetisi bergengsi Piala Dunia antar klub. Pemain muda berbakat ini akan menjadi investasi jangka panjang Inter dengan kontrak yang mengikatnya hingga 2029 mendatang. Inter mulai mengambil langkah awal untuk mendatangkan Rasmus Højlund, striker muda asal Denmark yang saat ini bermain untuk Manchester United. Penyerang kelahiran 2003 itu kini masuk dalam daftar prioritas utama klub Nerazzurri untuk memperkuat lini serang musim depan. Menurut informasi terbaru yang disampaikan oleh jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, Inter telah menjalin kontak awal dengan pihak agen Højlund dalam beberapa hari terakhir. Sang pemain sendiri bukan sosok asing bagi sepak bola Italia, karena sebelumnya sempat tampil mengesankan bersama Atalanta di Serie A. Proses ini masih dalam tahap eksplorasi, namun menunjukkan keseriusan Inter dalam membangun skuad kompetitif dengan investasi pada pemain muda berbakat. Setelah kekecewaan besar kemarin malam akibat kekalahan dalam final playoff Serie B bersama Spezia, yang mengubur mimpi promosi ke Serie A, petualangan Francesco Pio Esposito di klub Liguria itu pun berakhir. Penyerang muda milik Inter ini akan kembali ke Milan, menantikan kepastian tentang masa depannya. Menurut laporan La Repubblica, selain ketertarikan yang sudah diketahui dari Bologna, Napoli, Parma, dan Torino seperti yang diberitakan sebelumnya, kini muncul klub baru yang mengincarnya. Kabar terbaru dari Roma menyebutkan bahwa Lazio juga memasukkan Esposito dalam daftar target mereka. Bahkan, seperti dikutip dari media ibu kota Italia itu, Lazio berencana segera mengambil langkah konkret dalam beberapa hari mendatang untuk merekrut pemain kelahiran 2005 tersebut. Paolo Kondo menulis editorial di Corriere della Sera hari ini yang fokus membahas situasi terkini Inter. Misteri pertama yang perlu dipecahkan adalah asal-muasal penampilan buruk Inter, sebuah kekosongan baik secara fisik maupun mental yang muncul tanpa peringatan sama sekali, tulisnya. Poin kedua menyangkut Serie A, di mana dalam 15 tahun terakhir, sejak treble Mourinho, tim-tim Italia hanya mencapai final Liga Champions 4 kali, 2 oleh Juventus, 2 oleh Inter, tanpa pernah menang. Seolah kita terus membentur batas tak terlihat. Dengan anggaran terbatas, kita sesekali bisa mencapai puncak dengan usaha heroik, tapi langkah terakhir selalu terhalang. Yang menang hanya klub-klub kaya seperti Barcelona, Real Madrid, Manchester City, dan PSG. Mengenai masa depan Simone Inzaghi,
Kondo menulis, kita bisa memperdebatkan apakah 1 Scudetto dan 2 final Liga Champions itu cukup atau tidak, tapi yang tak terbantahkan adalah perkembangan semua pemain di bawah bimbingannya. Ini penting bagi seorang pelatih dan klub yang menikmati hasilnya. Namun Kondo juga mengkritik manajemen Inter dalam menangani tawaran dari Arab Saudi yang terkesan ceroboh. Pertanyaan utamanya adalah apakah filosofi transfer baru Aktore cocok dengan Inzaghi. Kita tahu ia bisa meningkatkan kualitas pemain, tapi apakah ia masih memiliki motivasi untuk terus melakukannya? Tutup analisisnya. Setelah memecat Marco Baroni, Lazio secara resmi mengumumkan kembalinya Maurizio Sarri sebagai pelatih tim utama. Melalui pernyataan resmi, klub mengonfirmasi bahwa pelatih asal Toscana itu akan menjalani periode kedua bersama I Biancocelesti. SS Lazio dengan senang hati mengumumkan kembalinya Maurizio Sarri sebagai pelatih tim utama, bunyi pernyataan resmi klub. Setelah pengalaman pertamanya pada 2021, sang pelatih kembali mengenakan warna biru langit dan putih, dipanggil oleh ikatan yang tak pernah putus dengan lingkungan klub, supporter, dan tim yang dibawa arahannya pernah mengekspresikan ide, permainan, serta rasa memiliki. Lazio menyatakan kepercayaan penuh kepada Sarri untuk memimpin proyek tim, dengan keyakinan bahwa gaya permainan, konsistensi, dan budaya kerjanya akan menjadi fondasi kuat untuk membangun masa kini yang ambisius dan masa depan yang sepadan dengan sejarah klub. Kembalinya Sarri diyakini akan membawa angin segar bagi Lazio, yang sebelumnya sempat kehilangan arah di bawah asuhan Baroni. Pengalaman dan filosofi permainannya diharapkan dapat mengembalikan Lazio ke peta persaingan Serie A dan Eropa. Wesley Sneijder memberikan dukungan penuh untuk Denzel Dumfries. Dari studio Ziggo Sport, legenda Inter itu memuji habis-habisan performa bek kanan andalan Nerazzurri tersebut. Dia sekarang lebih sering terlihat di lini tengah dan dalam hal efisiensi, dia salah satu pemain terbaik di Eropa, ujar Sneijder penuh antusias. Dumfries telah menjadi favorit fans. Kalau kita ingat setahun lalu, keberadaannya di Inter sempat diragukan. Dia ingin pergi, klub awalnya tidak yakin, tapi akhirnya mereka menemukan kesepakatan dan lihat sekarang, dia sedang menjalani musim yang fantastis. Sneijder menambahkan, dan puncaknya adalah penampilan gemilangnya dalam 2 leg melawan Barcelona. Mantan playmaker Inter itu juga meyakini bahwa performa Dumfries telah mengakhiri semua perdebatan tentang siapa yang pantas menjadi bek kanan utama timnas Belanda. Kita harus menghentikan debat ini. Sudah jelas, Dumfries adalah bek kanan terbaik kita, titik, tegas Sneijder tanpa keraguan. Melalui akun Instagram pribadinya, Alessandro Bastoni mengungkapkan kepedihan hati setelah Inter Milan takluk dari PSG di final Liga Champions 2 hari lalu. Bek andalan Nerazzurri itu menulis, "Ini sangat menyakitkan. Bukan akhir yang kami impikan," tulisnya penuh penyesalan. "Kekalahan yang sulit kami terima, meninggalkan luka yang dalam dan butuh waktu lama untuk kami pahami. Kami sangat kecewa, terutama pada diri sendiri. Kami tahu betapa besar arti gelar ini bagi tim, klub, dan para tifosi yang selalu menyemangati kami tanpa henti." Bastoni pun mengirimkan pesan penyemangat untuk para pendukung setia. "Saat ini lebih dari sebelumnya, kami merasakan betapa berharganya dukungan kalian. Kami akan terus berjuang dan menorehkan sejarah baru untuk klub ini. Forza Inter!"